shopper istilahnya ya. Nah, menu yang ada di kuadran ini fungsinya untuk narik traffic, ngasih kesan restorannya atau tempat makan kita itu murah, ngasih image tempat makan kita affordable. Itu fungsi dari Dok. Pertanyaannya, brand besar ada yang pakai nggak? Saya tanya balik, brand besar mana ada yang nggak pakai? Ya, kita misal contoh ya, lihat McDonald ya. Ya, meskipun lagi diboikot tapi kita kita jadiin contoh aja. Misal nih McDonald gitu ya. McDonald kan punya beberapa menu Dok. Ya kan, misal chicken garlic sauce. Nah, ada yang beli nggak tuh chicken garlic sauce? Ya, fungsinya apa tuh? Ya, fungsinya untuk narik traffic. Ya, menunya apa tuh? Menunya adalah nasi, ayam, saus. Jadi nasi, ayam yang apa namanya istilahnya? eh Aduh, saya lupa. Udah nggak pernah ke McD sih. Jadi lupa. Nah, ayam apa sih namanya? Ayam katsu ya. Nasi apa di bowl gitu, nasi, ayam katsu, terus dipotong-potong dikasih saus. Itu yang kemudian disebut dengan menu dok, harganya cuma 15.000. HPP-nya persentase marginnya kecil, harganya murah. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian menu yang fungsinya untuk narik traffic. Nah, pertanyaannya, di sini siapa yang restorannya trafficnya kurang? Siapa di sini yang ngerasa tempat makannya sepi? Nah, bisa jadi produk doknya kurang. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi produk dok ini adalah produk yang fungsinya untuk narik traffic, artinya harus dipromosikan. Harus dipasang foto atau pamflet yang gede, harus dibagi-bagiin brosurnya misalnya. Jadi harus diumumkan bahwa kita itu murah. Ini kemudian masuk ke dalam sini teman-teman ya. Nah, yang kedua, menu Cashco. Nah, Cashco ini biasanya didominasi sama minuman kalau dalam bisnis kuliner. Ya, jadi menu yang memang murah, tapi marginnya bagus banget. Contoh, es teh manis, es jeruk gitu ya. Nah, ini kemudian masuk ke bagian sini, teman-teman. Ya, fungsinya adalah untuk melengkapi produk dok tadi. Jadi misal, konsumen datang ke tempat kita gara-gara kepancing sama produk dok. Ah, kita harus siap-siap untuk menawarkan produk Cashco-nya atau produk Star-nya. Jangan sampai konsumen pesen produk dok aja tanpa ada produk Cashco-nya. Sehingga nanti marginnya jadi terbantu, jadi bagus gitu ya teman-teman ya. Nah, inilah yang kemudian kita berikan SOP upselling kepada tim kita di kasir. Kalau misal kasir itu tidak melakukan upselling minimal 3 kali ya. Nah, ini kemudian kita berikan hukuman. Kita berikan hukuman. Nah, inilah yang teman-teman ya, saya rasa sih perlunya pentingnya nanti SOP upselling di kasir ya. Karena kalau kasir itu tidak dibekali dengan SOP upselling, maka ya tidak akan bisa jalan apa perbaikan marginnya. Kalau dibekali upselling SOP upselling tanpa diberikan insentif, ya insentif itu maksudnya reward atau punishment, jadi antara dua hal ini, maka kemudian nggak jalan. Contoh, kalau kamu nggak melakukan upselling, ngomong ke kasir gitu ya, kalau kamu nggak melakukan upselling, kamu harus jumping jack 10 kali ketika briefing. Misalnya, contoh, contoh, jadi hukumannya harus sesuatu yang sifatnya bikin dia entah itu malu, entah itu apa namanya takut ya, supaya memang SOP-nya dijalankan dan harus diawasin, harus ada pengawas dari SOP-nya. Contoh gitu teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita bikin SOP upselling tapi nggak pelaksana itu nggak dikasih insentif, nggak jalan nih nanti. Nah ini masuknya produk Cashco. Oke. Dari Pak Pip Arya Widyatama, pembeli saya beli rata-rata produk dok semua coach. Mohon petunjuknya. Udah saya jawab ya. Kalau kebanyakan beli dognya, maka kemudian di upselling ke produk Cashco. Jadi ditawarin tuh. Contoh kalau di Starbucks nih, ya ini kita ngomonginnya agak brand-brand gede nih supaya lebih gampang buat relate. Kalau ke Starbucks itu kita datang misal kita mau beli menu kopi ya satu. Nah, itu kan upsellingnya bisa 3-5 kali tuh. Contoh gini, beli cappuccino nih, cappuccino di Starbucks. Mbak mau beli cappuccino atau Mas mau beli cappuccino. Nah, upselling pertamanya apa? Upselling pertamanya, cupnya mau yang grande atau mau yang venti. Itu udah upselling pertama tuh. Jadi size-nya nggak ditawarin yang paling kecil. Yang paling kecil tuh namanya tall. Jadi ada tall, ada grande, ada venti. Gitu ya. Nggak ditawarin yang yang tallnya nggak ditawarin. Grande sama venti itu upselling pertama. Upselling keduanya masih ada. Jadi upsellingnya nggak cuma berakhir di situ doang. Upselling keduanya adalah susunya mau pakai susunya apa kopinya mau pakai Arabica atau mau pakai Sumatera misal ya ini saya agak kurang-kurang paham nih ya akhirnya upsell padahal ada opsi untuk tidak pakai itu tapi nggak disebutin ini udah upselling kedua apakah udah selesai sampai situ enggak ditawarin lagi Mas susunya mau pakai almond atau oat milk
Padahal tanpa pilihan susu itu udah ada susunya. Ya, jadi dari satu penerapan SOP yang tadinya konsumen mau bayar 40.000, jadi spend 80.000 misal, gara-gara upselling itu tadi. Nah inilah yang kemudian, ini contoh ya, contoh tentunya nanti silahkan teman-teman sesuaikan ya dengan produk masing-masing, dengan bisnis masing-masing. Kalau belum punya menu untuk di upselling, maka ya harus nanti ada strategi upsellingnya teman-teman ya. Nah inilah yang kemudian kita sebut dengan produk cash cow. Jadi cash cow itu fungsinya adalah senjata untuk upselling nantinya gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada namanya menu star, teman-teman. Menu star ini adalah menu yang memang udahlah dia mahal, marginnya bagus. Emang fungsinya untuk profitabilitas. Ya, contoh kalau di McDonald ya, saya agak ngambil contohnya brand-brand luar ya, karena selama ini ngajarnya pakai brand luar sebelum di boykot kalau sekarang ya. Nah, contoh nih, kalau misal kita ke McDonald, produk eh, apa namanya startnya itu apa? Ya itu Big Mac-nya ya nasi apa sih istilahnya nasi panasnya gitu ya. Itu kemudian kemudian masuk ke kategori produk star. Jadi udahlah harganya mahal, marginnya gede ya di atas 70% misal. Lalu kemudian ada yang namanya yang terakhir nih, produk horse. Nah, pertanyaannya fungsinya horse apa? Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Horse itu fungsinya apa? Pertanyaannya ya, kok bisa menu di klien saya ini ya, klien saya yang ada di, saya nggak pengen sebutin tempatnya di mana, ya, adalah salah satu restoran di Jakarta ya. Ini menu horse-nya banyak banget, ya. Jadi sebaran menunya kebanyakan di horse. Nah, pertanyaannya apa fungsi horse? Nah, ini yang perlu dicatat. Horse itu biasanya adalah menu yang tadinya ada di Star, lalu kita pengen menu itu untuk segera dihabiskan, makanya kemudian didiskon sehingga harganya murah, ya, sehingga harganya turun. Meskipun dia turunnya dari mahal gitu ya. Tapi marginnya tetap tergerus. Ya, nanti bakal tergerus marginnya. Jadi Horse adalah menu yang tadinya ada di Star, lalu kita pengen habiskan secara cepat. Contoh gampangnya gini, kalau lihat penerapannya gini misal. Tadinya teman-teman buka apa namanya? Tadinya teman-teman launching produk baru namanya ayam gulai, ya. Nah, ayam gulai ini hanya ada pada saat Ramadan, misal ya. Nah, selesai Ramadan, selesai Lebaran, ini menu harus habis nih. Si bumbu-bumbunya ini udah harus habis nih. Kalau enggak, nanti enggak akan laku. Nah, maka ini yang kemudian di upselling terus dikasih promo, dibikin combo, dibikin bundling. Akhirnya dia masuk di kategori horse. Jadi horse ini memang menu yang didesain harus segera habis, harus segera hilang dari peredaran lagi, harus segera hilang dari stok opnam, lah ya kira-kira seperti itu ya. Nah, pertanyaannya kemudian, gimana caranya nyusun menunya? Apakah harus banyak dognya? Apakah harus banyak cashco-nya? Apakah harus banyak starnya? Nah, ini tergantung. Tergantung apa? Tergantung kondisi bisnis. Beda bisnis, beda strategi. Nah, ini boleh dicatat ya. Pertama, dog itu harus dibanyakin kalau trafficnya kurang. Oke? Star harus dibanyakin kalau, ini boleh ya dicatat ya yang pertama, dog harus dibanyakin kalau trafficnya kurang. Ya, cash cow dan SOP upselling, jadi dua paketnya. Cash cow dan SOP upselling harus dibanyakin ketika apa? Ketika marginnya jelek. Jadi misal omsetnya 100 juta misalnya, tapi bahan bakunya 80 juta tuh belanjanya. Jadi marginnya cuma 20% total-total ya, total selama sebulan misal nih. Ya. Jadi cash cow itu harus dibentuk jika ya marginnya kecil. Ya. Star, kapan dibentuk star? Kalau kita udah punya customer loyal dan kalau kita punya produk yang sangat terbaik, baru kita masukin ke kategori star. Kalau kita nggak pede dengan produk yang kita punya, ya misal produk terbaik kita berarti kan produk mahal kita. Produk mahal kita biasanya konsumen akan ngelihat, oh kalau mahal berarti bagus. Kalau mahal udah pasti enak. Jadi star jangan main-main. Rasa harus bagus, serving time harus bagus. Gitu ya, baru kemudian luncurkan produk star. Ya, produk-produk terbaik kita. Nah, horse, kapan harus ada horse? Kalau di Star ini yang tadinya produk Star, kita harus segera habis, harus segera hilangkan. Jadi horse itu by accident, bukan didesain untuk ada dari awal, nggak gitu. Gitu ya. Jadi ada bahan yang harus habis secara cepat, maka kemudian kita horse-nya apa namanya istilahnya horse-nya harus diadakan gitu ya. Sebentar saya ganti mic dulu.
Saya satunya lowbat, teman-teman, mohon maaf. Oke, nah kira-kira seperti itu. Oh, suara saya kedengaran jelas? Sip. Oke, sip. Terima kasih. Ya, baik. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, di case salah satu klien saya ini, akhirnya apa? Akhirnya saya putuskan memberikan rekomendasi kepada klien saya untuk Pak, Bu, kebetulan couple-planner, maksudnya suami istri berbisnis gitu ya. Saya rekomendasikan kepada klien saya ini, ganti positioning, ganti target market. Ibu, Bapak nggak bisa ngejual menu murah, tapi produknya premium. HPP-nya akan terlalu tinggi, marginnya terlalu tipis. Ya, kalau kita bikin restoran Padang, antara nyasar bawah sekalian atau nyasar atas sekalian. Kalau bawah mainnya pakai ayam broiler, ayam-ayam biasa, bukan ayam kampung. Ya, kan kita banyak yang ngelihat restoran Padang yang kecil-kecil di bawah gitu, ya, tapi harganya murah, pakai 13.000, pakai 15.000, itu udah nasi sama telur misalnya gitu, itu kan udah ada tuh. Ya, jadi antara ke bawah sekalian atau ke atas sekalian. Ke atas ada siapa? Ke atas ada Padang Payakumbuh punyanya Arif Muhammad, ada Pagi Sore yang udah dari lama, dari tahun jebot udah ada. Ya, jadi antara ke atas sekalian segmennya, jadi mahal, marginnya antar bagus, atau ke bawah sekalian, marginnya nanti bagus karena COGS-nya turun. Nah, inilah salah satu studi kasus ya yang menurut saya sih sangat menarik sekali untuk kita gunakan nih di bisnis kita masing-masing. Ini ceritanya klien saya waktu itu konsultasi tahun pandemi itu 2020-an lah ya, kira-kira sekitar segitu. Ya, dan inilah kemudian yang saya rekomendasikan akhirnya, pada akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi balik ke tadi ya, kalau misal teman-teman restorannya apa namanya butuh traffic, doknya banyakin dulu. Ya, tapi dok itu harus dibarengin dengan promotion yang bagus. Pak, saya kebanyakan konsumen datang gara-gara dok tadi misalnya. Oh, berarti udah bagus. Berarti harus cash cow-nya dibanyakin kan kira-kira gitu. Atau ada yang nanya ke saya misal, Coach itu saya doknya udah ada, tapi kok trafficnya masih nggak ada. Ya, jadi produk murah dan marginnya tipis itu udah ada, tapi kok orang pada nggak datang. Nah, coba dievaluasi. Mungkin salahnya bukan bukan pada produk, mungkin salahnya ada pada program promosi mungkin yang kurang. Mungkin belum banyak orang yang tahu kalau produk yang murah dan worth it itu ada di outlet Anda. Gitu ya. Nah, inilah kemudian teman-teman kita perlu untuk gali bersama. Gitu ya. Dah, cukup jelas ya, singkat, padat, jelas. Dah, itu aja materinya pada malam hari ini. Ya, sekarang kita masuk ke kesimpulan aja. Waktu saya tinggal 10 menit juga, nanti habis ini akan saya lempar ke apa namanya admin. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Nanti untuk beberapa pertanyaan akan saya jawabin di bagian-bagian belakang. Insya Allah ya, insya Allah saya akan stay di sini. Ya, jadi kita masih bisa diskusi malam hari ini. Kita niatkan malam hari ini belajar untuk investasi waktunya ya untuk menyimak dan kemudian bertanya, kita sharing. Siapa tahu dari sini teman-teman akan dapat ilmu, ya saya juga akan dapat ilmu. Oke, sip. Sip, tim saya lagi pulang. Ya, sama-sama dapat ilmu, kemudian bisa bermanfaat untuk bisnis kita masing-masing. BTW saya masih di kantor ini, makanya bisa bisa ngeliatin tim lagi pada pulang. Oke. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, perencanaan menu harus berdasarkan market trend and condition tadi ya. Tinggal dilihat yang kurang trafficnya atau marginnya yang kurang. Ya gitu ya. Yang kedua, jika perencanaan sudah dibuat, eksekusi dengan apik menggunakan SOP upselling, ya lengkapi dengan SOP dengan insentif. Ya, jadi yang namanya SOP upselling terutama yang ada di kasir itu harus diawasin pelaksanaannya. Jangan sampai pelaksana SOP-nya itu tidak diberikan insentif. Insentif itu maksudnya antara reward atau punishment. Gitu ya. Satu kali konsumen minimal 3 kali SOP. 3 kali SOP. 3 kali upselling. Ya, 3 kali penawaran. Contoh kayak tadi yang Starbucks ya teman-teman ya. Yang ketiga, gunakan teknologi untuk mempermudah pengawasan implementasi BCG matriksnya. Jadi ketika udah dipraktekin ilmunya, hasilnya jangan lupa dievaluasi. Supaya strategi itu kita tahu ini works atau enggak, yang salah strateginya atau implementasinya. Jadi supaya kita tahu nanti realnya berapa nih. Jangan sampai kita udah, wah implementasi ilmu mahal, tapi ternyata ketika dipraktekin kurang gitu ya. Nah ini yang harus kita awasi bersama. Dah, itu aja kira-kira teman-teman sesi saya pada malam hari ini. Nanti akan dijelaskan lagi sama Mas Anggara terkait ini bentuk-bentuk implementasinya ketika nanti dibantuin sama ISB ya, aplikasi POS, kasir, dan ekosistem F&B yang saya rasa sih cukup lengkap sekali, bisa ngebantu teman-teman semuanya untuk bisa berbisnis dan paham angka-angka dan bisa ngambil keputusan dengan lebih akurat.
Dan dari saya itu aja, nanti habis itu kita diskusi lagi ya teman-teman ya. Saya masukin ke Pak Anggara dulu untuk sesinya, tapi saya balikin dulu ke host. Silahkan, Bu Tia, monggo. Baik, terima kasih banyak Coach Agung. Wah, menarik banget ya tadi materinya super daging Coach Agung Haryadi dan juga pastinya teman-teman banyak pertanyaan nih ya. Saya juga tadi cek kolom chat banyak yang bertanya. Bisa ditulis aja di kolom chat untuk pertanyaannya, nanti untuk sesi tanya jawab akan kita langsungkan di akhir sesi Zoominar. Nah, sambil menunggu sesi tanya jawab nanti di akhir sesi, kita panggil dulu nih narasumber kita yang kedua. Ada Mas Hanggara. Halo Mas Hanggara. Halo, Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Hanggara? Alhamdulillah sehat, Bu Tia. Gimana, Pak Agung? Alhamdulillah sehat ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, Mas Anggara, mungkin ngobrol sedikit nih terkait tadi ya, terkait topik malam hari ini yaitu BCG Matrix atau strategi menyusun menu bisnis kuliner anti gagal. Nah, kira-kira untuk dari Mas Anggara sendiri bisa sharing nggak sih ke kita terkait pengalamannya nih dalam handling dengan merchant-merchant ESB saat mengkombinasikan antara strategi menyusun menu ini dengan teknologi yang dimiliki oleh ESB itu seperti apa supaya profitnya bisa maksimal dan juga offsetnya pastinya optimal. Oke, oke, bisa banget, Bu Tia. Di sini juga saya hadir untuk sharing nih sama teman-teman dari pengusaha kuliner ya, untuk implementasi di sistemnya itu seperti apa, gitu ya. Oke, ini mungkin saya langsung share screen ya, Bu Tia ya. Boleh, boleh, silahkan. Teman-teman buat yang punya pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom chat ya. Screen-nya sudah tampil, Bu Tia? Sudah. Oke, screen sudah tampil. Oke, jadi untuk upselling ya mungkin ya tadi ya seputar dari Pak Agung yang sampaikan tadi. Jadi kalau ada menu doc gitu ya, menu doc itu yang artinya cost-nya tinggi tapi harganya juga nggak tinggi. Nah itu juga di ESP kita bisa bantu nih dengan tuangkan ke sistem ya. Tuangkan ke sistemnya bagaimana? Kita ada yang namanya platform ESP order, sifatnya web based yang mana nantinya si customer itu bisa langsung pesan langsung dan bisa ngelihat juga harganya, menunya, deskripsinya itu bisa tampil. Nah, di sini saya coba tampilkan. Saya pilih modenya yaitu makan di tempat atau mungkin diambil dan juga bisa dipesan antar. Saya coba pilih dulu yang makan di tempat. Oke, nah mungkin tadi Pak Agung sudah singgung sedikit ya, mungkin menu-menu yang star gitu ya, yang best performance gitu ya. COGS-nya baik, harganya juga baik, maksimal itu bisa kita taruh nih di paling atas. High recommended. Dan ini juga bisa di custom penamaannya. Jadi dia bisa langsung taruh paling atas buat menunjang penjualan. Ya. Kemudian di dalamnya juga kita bisa di ESB order ini juga bisa ada yang namanya special price buat menunjang mungkin yang COGS-nya tinggi tapi harganya nggak terlalu tinggi ya. Kita ada yang namanya special price. Sebagai contoh di sini ada, nah tambahan di sini juga ada yang namanya banner. Jadi teman-teman kalau ada promosi happy hour atau mungkin juga ada promosi payday gitu ya, itu bisa dilengkapi juga di sini sehingga di sisi customer ketika mengakses aplikasinya itu bisa langsung kelihatan juga, wah ada promo nih setiap hari Senin atau setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 5 misal seperti itu. Oke, nah ini ada yang special price tadi. Jadi wall birthday cake tem 1 ini harga aslinya 140.000. Setelah mungkin dihitung dengan BCG Matrix ya. Untuk mengangkat nih dari yang mungkin dok tadi ya, biar kejual banyak juga atau mungkin menghabiskan bahan ya, itu bisa juga diberikan special price. Sehingga bisa juga mengangkat value-nya. Ini bisa langsung dipilih aja sama si customer ya. Seperti itu. Kemudian di sisi lain juga ada yang namanya mungkin upselling ya. Upselling itu di sistem juga bisa dituangkan langsung nih, teman-teman. Contoh, saya pesan daging bakar. Ya, akan tampil juga nih
Kalau pesan daging bakar paling cocok minumnya dengan es kelapa tua. Seperti itu. Jadi dari sisi customer ngelihat, oh daging bakar berarti cocok nih minum dengan es kelapa tua. Seperti itu teman-teman. Begitupun ikan goreng. Kalau ikan goreng, wah ikan goreng kayaknya cocoknya dengan nasi goreng. Ini bisa diatur. Seperti itu teman-teman. Jadi dari mungkin yang ilmu yang diberikan oleh Coach Agung seputar BCG Matrix, untuk upselling-nya seperti apa dan mungkin yang apa yang harus ditaruh di cash cow, kemudian apa yang harus ditaruh di star, kemudian juga di dog maupun di horse gitu. Di ESB bisa dituangkan juga secara langsung. Dan bisa disetting sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Nah, ditambah lagi, kalau mungkin teman-teman bingung nih di ESB, pengen lihat marginnya tuh berapa ya? Di ESB sudah ada reportnya. Ya, jadi per itemnya, contoh ya, produknya Anejo 750 mili, harganya 260.000, terjual 3, 780.000, COGS-nya 65.000, sehingga COGS totalnya 195.000. Nah, dari sini mungkin bisa dituangkan juga ke dalam Excel BCG Matrix. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi untuk ESB sendiri ya, kita sudah provide untuk reporting margin, kemudian COGS-nya berapa, itu sudah tampil. Beserta ada penunjangnya juga, itu yang namanya ESB order untuk upselling. Sehingga tanpa harus, mungkin udah pernah nih diterapin nih sama teman-teman, kalau misalnya SOP-nya kasir harus upselling. Mana menu-menu yang mungkin kurang nih penjualannya, upselling ya teman-teman kasir, tapi kurang juga masih, bisa dituangkan nih ke sistem. Sehingga customer bisa lihat langsung, oh kalau pesen daging bakar, ya, lihat langsung es kelapa tua, yang mungkin es kelapa tuanya ini levelnya di BCG-nya itu adalah dog. Harganya murah, mungkin cost-nya tinggi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ikan goreng juga bisa di-upselling dengan nasi goreng atau mungkin minuman yang lainnya. Itu bisa banget. Ada juga special price, mungkin buat ngedorong menu-menu yang masih kurang penjualannya. Karena di ESB sendiri, kita juga provide untuk menu-menu yang terjual best performance maupun yang worst atau mungkin sedikit penjualannya nih teman-teman. Jadi periodenya contoh 1 April sampai 25 April ya. Saya coba tampilkan. Oke, nah di sini saya pilih filternya yang top menu atau menunya yang paling baik penjualannya. Itu ada menu name-nya tes ya sebagai contoh, kemudian ada kategorinya. Nah, kategori sendiri umumnya business owner tuh menentukan kategori itu adalah makanan, kemudian detailnya itu adalah percabangannya. Jadi kalau makanan misalnya ada makanan Indonesia, berarti Indonesia kategori detailnya. Tapi kalau makanan kemudian ada ASEAN kategori detailnya. Untuk breakdown-nya report juga lebih mudah dibaca. Seperti itu. Jadi paling banyak laku itu menu tes nih dengan value 110 juta, 225, 200. Nah, dari sini mungkin teman-teman perlu ngecek kan menu tes ini secara margin berapa ya? Itu bisa dituangkan juga ke report yang tadi saya tunjukin, teman-teman. Report di ESB juga banyak ya teman-teman, jadi harusnya bisa mencakup kebutuhan teman-teman nih setiap minggunya atau bulannya gitu ya. Oke, nah ini yang top. Kalau yang worst, ini juga ada yang memang penjualan rendah. Contoh ada Bajawa Burger ya, menunya value-nya 0, berarti memang belum ada penjualan sama sekali. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin punya franchise yang lebih dari 10 atau 15 yang sehari-harinya sebelum menggunakan sistem pengen lihat penjualannya harus datang ke toko satu-satu gitu ya. Nah, itu ada reportnya juga nih penjualannya per cabang. Ya, teman-teman ya. Jadi ada yang namanya sales summary by brands. Bisa langsung kelihatan nih, teman-teman. Semua. Nah, ini kolom di atasnya adalah nama cabangnya. Bisa digeser gitu ya, berapa pendapatannya beserta tanggalnya. Jadi semakin ke bawah itu tanggalnya, semakin ke kanan itu adalah cabangnya.
Seperti itu teman-teman. Oke, nah tadi Bu Tia sempat singgung bagaimana sih cara menuangkannya di sistem ya. Kalau saya pribadi, eh, saya biasanya tanya sih ke business owner, menu-menu apa nih yang kurang penjualannya atau mungkin menu-menu apa yang sangat sering dipesan trafficnya. Itu owner tarik report gitu ya, kemudian discuss dengan saya. Di situ saya coba dorong dengan yang namanya ESB order teman-teman. Jadi kalau menu-menu yang mungkin sedikit penjualannya atau mungkin uh, tidak ada penjualan sama sekali itu bisa di-upselling dengan yang tadi. Jadi secara nggak langsung dari sisi customer melihat, oh ada suggest nih dari toko bahwa memang es kelapa tua ini cocok dengan daging bakar. Seperti itu. Begitupun juga dengan menu-menu yang mungkin dia star ya, dia nggak perlu lagi disenggol lagi karena udah bagus nih marginnya, bagus juga harganya, itu bisa kita taruh di highly recommend. Sehingga ketika customer akses uh, menunya, itu bisa langsung lihat, oh ternyata rekomendasinya adalah daging bakar. Jadi tidak perlu di-upselling lagi, cuman ditampilkan aja teman-teman, bahwa memang rekomendasi dari toko adalah daging bakar. Seperti itu teman-teman. Nah, ditambah lagi dengan ESB order ini bisa langsung payment si customer. Sehingga kasir nggak perlu lagi jalan bawa kertas atau mungkin bawa-bawa tablet gitu ya, buat catat manual. Jadi di ESB order ini ketika customernya mau pesan, akan ada verifikasi, gitu ya teman-teman, menunya apa saja dan bisa diberikan notes. Jadi kalau misalnya daging bakar maunya pedas atau mungkin nanti keluarnya 5 menit lagi atau 10 menit lagi itu bisa diberikan notes, teman-teman. Ya. Kemudian dilanjutkan pembayaran, ya bisa diiklankan juga atau banner. Bannernya bisa bebas ya mau iklan happy hour atau mungkin cabang baru buat promosi itu bisa banget, teman-teman. Kemudian ada di sini ada kalau teman-teman bisa menggunakan ESB, otomatis juga terintegrasi dengan loyalty karena ESB punya yang namanya loyalty program. Jadi teman-teman bisa dapat nih biasanya si customer ini belanjanya apa melalui loyalty tadi. Bisa lihat reportnya juga. Kebiasaannya tuh hari apa belanjanya itu bisa kelihatan. Jadi kalau teman-teman punya cabang lebih dari satu, ada 3 atau 5, bisa kelihatan si member ini sering belanjanya di mana gitu. Jadi di member ini juga bisa disetting nih teman-teman. Jadi uh, ada yang namanya mission. Jadi kalau saya sebagai customer, contoh ya, saya sebagai customer kalau 10 kali belanja ke toko A, saya akan dapat bonus poin. Bonus poinnya itu ditukar dengan free copy, tapi free copy-nya hanya di toko tertentu atau mungkin toko yang kurang penjualannya, itu bisa banget. Jadi ESB ini ekosistem yang mana ESB order untuk taking ordernya melalui customer langsung dan ada loyalty-nya juga buat teman-teman dapetin engagement-nya. Jadi ada lihat bisa tahu nih bahwa si customer ini seringnya belanjanya apa, kemudian dia di toko mana, itu bisa. Seperti itu teman-teman. Lalu saya lanjutkan untuk yang ESB order ini, customer wajib mengisikan nama, kemudian email, nomor telepon, dan nomor meja yang tadi duduk. Saya ketik nomor 1. Tinggal dipilih pembayarannya teman-teman. Ketika bayarnya sukses, itu bisa langsung masuk ke dalam POS, yang mana kalau teman-teman ada printer kitchen, itu juga ngeprint nih ke kitchennya. Jadi nggak perlu lagi teriak dari depan, ayam bakar 1, ayam bakar 2, tapi nggak dikasih tahu nomor mejanya berapa, atau mungkin notes-nya apa, gitu. Jadi dengan ESB, semuanya akan lebih mudah jadi dan praktis, teman-teman. Jadi dari mulai kasir, terbantu, tidak perlu keliling-keliling, catat manual, kemudian juga dari sisi kitchen bisa langsung print, kelihatan detail menunya apa, seperti itu teman-teman. Nah dari teman-teman selaku business owner juga punya dapat report nih yang lengkap, dari mulai live view, kita ada yang namanya live view ya, teman-teman. Jadi tanggal 25, wah saya udah punya omset 1 juta nih di jam 7, jam 8 malam, gitu. Nah, kemudian di sini juga kelihatan langsung tanpa harus download gitu ya, top and worst menu bisa langsung kelihatan. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian untuk ESB POS-nya sendiri, ya kita juga mendukung ada yang namanya meja ya. Jadi kasir
tahu nih nomor meja berapa, orderan berapa gitu ya, buat ngelok, itu bisa juga teman-teman. Dine in, sebagai contoh ya. Jadi di ESB POS, kita bisa catat number of packs dalam satu meja itu berapa customer-nya, buat menghitung. Jadi di report live view tadi, ada yang namanya packs total. Ada average net sales per packs, ada juga number of bill, dan average net sales per bill, buat menghitung. Jadi kalau disamakan packs-nya satu dan satu bill, otomatis average-nya akan sama. Tapi kalau teman-teman menggunakan ESB, disesuaikan juga number of packs-nya, teman-teman bisa lihat nih, oh rata-rata spending customer dalam satu meja itu sekian puluh ribu nih teman-teman. Itu juga bisa buat jadi bahan analisa ke depannya. Oke. Kemudian ESB sendiri untuk ESB Core atau mungkin back office ya, biar lebih mudah didengarnya. Back office sendiri kita menunjang untuk modul sales. Jadi kalau ada orderan bulking gitu ya, kemudian juga ada orderan yang TOP, term of payment, itu bisa diinput di back office tanpa harus di POS. Karena di POS umumnya mengeluarkan bill, tidak mengeluarkan invoice. Seperti itu. Tapi di sales, ESP bisa membantu mengeluarkan sales invoice. Ketika dibayar, masuk ke sales payment, teman-teman. Oke, kemudian ada produksi. Jadi kalau teman-teman pengen nih ngelihat bahannya dari satu ayam, satu ekor, dipecah-pecah menjadi 8 potong ya, atau biasa umum dikenal dengan assembly disassembly ya teman-teman ya. Kita bisa di ESB, ada yang namanya manufacturing di sini. Jadi teman-teman bisa langsung kelihatan dalam satu ekor ayam yang saya beli 53.000 jadi berapa? Atau penggabungan nih. Jadi disassembly-nya itu adalah ayam yang dipotong-potong tadi, assembly-nya itu adalah bumbu jadi. Misal teman-teman ada yang jual bumbu ayam bakar aja, atau mungkin bumbu nasi goreng aja. Itu juga bisa di ESB. Ada yang namanya manufaktur atau produksi. Teman-teman tinggal masukin nanti di sistem untuk membuat satu menu bumbu nasi goreng membutuhkan berapa bawang putih, berapa bawang merah, berapa mungkin cabai, seperti itu. Yang pasti, ESB juga ada purchasing. Jadi kalau teman-teman input pembelian ya, jadi beli barang ke supplier atau mungkin masih yang ke traditional market gitu ya, ada langganan, itu wajib juga nih diinputin di purchasing, sehingga COGS-nya pun kelihatan. Seperti itu teman-teman. Jadi dari PO-nya, request-nya, jadi kalau teman-teman sudah yang franchise-nya insya Allah 100 cabang gitu ya teman-teman ya. Jadi franchise-nya tinggal klik aja nih, purchase request, mau beli apa, mau pesan apa barang yang kurang di toko. Nanti tinggal diinputkan aja purchase order-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung ke supplier gitu, dikirim. Nanti ada PDF atau mungkin print out-nya, dikirim ke supplier, dikirim ke toko, itu diterima oleh toko. Seperti itu teman-teman. Nah, invoice-nya juga bisa dikeluarkan oleh ESB. Jadi ketika beli barang, kita bisa invoice-nya kelihatan. Berapa nih invoice-nya? Termasuk PPN 11%. Itu bisa juga tercover. Seperti itu teman-teman. Oke, inventory. Jadi kalau ada teman-teman ada multiple cabang ya, ada lebih dari 5 atau mungkin 10. Ternyata ada barang yang kurang di toko A, toko B punya. Itu bisa namanya transfer. Jadi secara barang akan terlihat nih mutasinya dari toko A ke toko B di tanggal berapa. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin yang masih kesulitan nih ngelihat kok barang banyak yang loss ya, kok barang banyak yang nggak sesuai ketika dihitung dengan ESB, akan dipermudah karena memang semuanya diinputkan di sistem dan akan terrecord secara reporting. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada barang nggak sesuai stock of name ya, tinggal dibandingkan aja nih stok fisik dengan stok sistem. Karena stok sistem itu akan terpotong ketika memang menunya terjual, teman-teman. Jadi kalau di fisiknya habis tapi di sistemnya masih ada, ada kemungkinan main nih kasirnya jangan-jangan nih, atau mungkin orang kitchennya itu perlu dicek juga secara manual. Seperti itu teman-teman. Ada juga aset, jadi depresiasi ya. Jadi teman-teman pasti beli barang deep fryer atau mungkin juga mixer gitu ya. Pasti ada pengurangan setiap tahunnya. Itu juga bisa diinputkan di sistem. Biar kelihatan udah berapa tahun nih depresiasinya berapa. Itu kelihatan.
finance. Jadi untuk melihat cash flow ya, uang masuk, uang keluar, kemudian juga petty cash mungkin di toko ada, itu juga bisa. Atau Mas mungkin Anggara, ya, ada yang chat tuh apa namanya pengen lihat demonya seperti apa live-nya tadi yang diceritain tentang cash flow dan lain-lain itu pengen lihat langsung nih tampilannya seperti apa sih kalau di back end-nya ISB seperti itu. oke, oke Bu Tia, siap. Ya, jadi kalau untuk yang finance ya, ini ada yang namanya cash payment. Jadi cash payment-nya tinggal di-create aja. Contoh ya, memang mau ada pembayaran gitu ya. Dari cabang mana? Contoh webinar, pembayarannya di tanggal 25. Bayar dari akun mana nih, atau bank mana, atau cash mana. Tinggal disesuaikan aja. Contoh BCA. Untuk bayar kemana? Contoh, untuk suppliernya Aba Plastik. Gitu ya. Aba Plastik punya rekening kan? Nah, itu juga diinputkan nih sebagai master data. Di sini, oke. Cabangnya juga dipilih. Kategorinya adalah banknya. BCA, berapa nominal yang ingin dibayarkan? Contoh, 1.200.000 gitu ya. Bisa juga ditambahkan dengan file upload untuk bukti keluar. Itu bisa juga teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin tadi ada juga yang nanya dari produksi dong. Oke, ke atas lagi ya. Oke. Ada fitur absensi karyawan sekalian. Ini ada di ISB. Mungkin saya jawab dulu ya dari Mas Brian ya, Mas Brian ya. Report di sini ada employee attendance report. Nanti untuk absensinya lewat tablet atau mungkin handphone di toko ya, yang untuk taking order juga sebagai kasir, tinggal mereka absen aja. Seperti itu. Nah, hasil reportnya seperti apa? Tinggal di show aja, ada fotonya juga. Contoh, nama employee-nya adalah Kukuh, cabangnya angkringan oke, jam berapa dia masuk, dan jam berapa keluar akan kelihatan. Beserta fotonya. Seperti ini contohnya. Ketika clock in, fotonya seperti ini. Ketika clock out, fotonya akan tampil juga kalau memang sudah clock out. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Ada versi mobile-nya. Untuk mobile belum ada, tapi kita web base. Ya, ISB itu web base, jadi bisa diakses lewat browser. Di handphone, di tablet, di iPad, atau mungkin di laptop. Komputer itu bisa. Seperti itu. Oke, di posnya cash payment bisa input stok nggak, Pak? Nah, kalau untuk di pos, kita hanya untuk inputan cash keluar. Seperti itu. Dan juga yang pasti untuk uang masuk ya, transaksi pembelanjaan. Seperti itu, Kak Ardi Widi Nugroho. Apa kita harus memasukkan resep per menu, Pak, supaya COGS-nya di aplikasi ISB? Supaya tahu COGS-nya di aplikasi ISB. Betul. Jadi, di ISB sendiri, resep per menunya sudah ada yang namanya bill of material. Tinggal diinputkan saja. Jadi dengan Kak Stefani. Jadi contoh saya buat formula menu ya atau resep. Nama menunya adalah misalnya nasi goreng seperti itu. Untuk membuat nasi goreng tadi pasti ada bumbu, ada nasi, ada mungkin packaging ya. Mbak Stefani itu tinggal diinputkan aja. Berapa juga kuantitinya. Oke, sebagai contoh nasi. Di sini saya coba cari nasi. Nasi putih satuannya gram. Oke, untuk membuat satu nasi goreng kurang lebih nasinya adalah 70 gram. Seperti itu. Kemudian detail yang lainnya adalah mungkin packaging, itu bisa dimasukkan juga. Jadi COGS-nya kelihatan dari mulai barangnya masuk sampai barangnya terjual melalui POS ataupun melalui ISB order. Seperti itu. Kemudian bumbu. Bumbunya mungkin yang tadi dari produksi. Ya, mungkin habis ini saya coba unjukin yang produksi ya.
berapa nih bumbunya, 20 gram, dan lain-lain. Tinggal dimasukkan, disimpan. Jadi ketika terjual, otomatis nasi goreng ini terpotong juga nih stoknya. Bumbu nasi goreng ini. Nasi putihnya terpotong, stoknya, bumbu juga terpotong. Beserta yang lain-lain. Jadi kalau ada mungkin uh, sendok garpu, packaging, ya, kemudian ada mungkin sayuran, itu akan terpotong. Seperti itu. Oke, tadi saya lihat, sebentar, saya kata sedikit dari produksi dong, dari Kak Arya Widiatmaja, dasar-dasar dulu, biar tahu sesuai nggak dengan kebun kita. Oke, produksi sendiri kita ada dua metode ya, Kak. Ada dari mulai mungkin sebutan mudahnya adalah flow panjang dan flow pendek. Jadi kalau flow panjang itu mulai dari order permintaan ke warehouse atau ke gudang utama, kemudian dikirim oleh gudang utama, hasilnya berapa dan dipulanginnya berapa. Tapi ada juga yang langsung sekali input selesai. Tidak perlu yang input production order. Ada yang namanya simple manufacturing. Di simple manufacturing ini ada dua, assembly, disassembly. Assembly itu adalah penggabungan, jadi mungkin bumbu-bumbu, ya, atau mungkin barang yang setengah jadi. Disassembly adalah pemecahan, mungkin ikan file dari ikan satu ekor yang masih ada tulangnya, beratnya berapa. Ketika disassembly akan terlihat sisanya berapa. Contoh assembly, kita pilih bill of materialnya atau mungkin BOM-nya, resepnya. Mana nih yang mau kita buat produksinya. Contoh bumbu nasi goreng. Jadi satu pack. Ya. Untuk membuat satu pack, ya, dalam satuan pack, itu butuhnya adalah bawang merah Jawa kupas, berapa kilo dan berapa gram, tinggal dimasukkan. Contoh, bawang merah Jawa kupasnya 1 kilo, putih kupasnya 1 kilo, garam halusnya dalam satuan gram itu kurang lebih 350. Kemudian jadinya berapa setelah diolah dan diproses. Seperti itu, teman-teman. Oke, saya lanjut. Mungkin tadi pertanyaan dari Kak Arya ya. Ini produksinya nih, Kak Arya. Oke, lanjut di bawahnya. Berbasis web kah dari Kak Brian lanjutannya ya? Iya, kita berbasis web. Tapi untuk aplikasi POS-nya sendiri itu bentuknya aplikasi download di Play Store. Itu bisa lewat handphone, bisa juga lewat tablet. Kalau misalnya ada menu yang kita pakai bumbu inti A, lalu bumbu ini bisa dipakai beberapa jenis menu, itu gimana Pak inputnya? Oke. Jadi bumbu A itu bisa jadi bumbu, contoh bumbu kuning ya. Bumbu kuning itu kan bisa dipakai sebagai untuk ayam bakar maupun ayam goreng ya. Jadi di bill of materialnya kita buatnya satu, bumbu kuning semisal. Itemnya apa saja, lalu di menunya saya lompat lagi ke menu. Di menunya kita tinggal mapping. Kalau ada Kak Stefani ada ayam goreng dan ayam bakar, tinggal di input aja bill of materialnya. Bill of material tinggal dipilih aja bumbu kuning tadi. Jadi dalam satu bill of material itu bisa langsung dipilih ke dua menu. Seperti itu. Oke, lanjut. Sedikit lagi ya Bu Tia ya, tadi ada kayaknya pertanyaan dikit lagi. Kalau resep per menu semua detailnya masuk, berarti ada kemungkinan besar pihak ISB juga bisa tahu rahasia dapur usaha mitra. Apa perjanjian privasi mengenai rahasia dapur dan para mitra. Oke, jadi kalau bekerja sama dengan ISB, kita ada kontrak yang mana memang data perusahaan Bapak tidak akan disebarkan. Seperti itu. Bahkan internal ISB pun tidak mengetahui aksesnya. Seperti itu, Pak. ISB ini sistem seperti pos yang lain ya, Pak. Ini berbayar atau ada free triliun? Oke.
Oke, waktunya habis. Saya kembalikan ke Ibu Tia, silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Anggara. Wow, menarik banget ya. Saya sempat cek-cek juga nih di kolom chat banyak sekali pertanyaan yang sepertinya curious ya, penasaran dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh ISB. Mungkin aku langsung ya, Mas Anggara jangan pergi dulu. Saya mau tanya-tanya nih. Iya, Iya, oke. saya masih punya banyak pertanyaan nih ya. Pertanyaan dari teman-teman semua sih sebenarnya gitu. Mungkin mulai dari Kak Abdurrahim ya, mau tanya apakah ISB sudah terhubung dengan Shopee Food, GrabFood, dan GoFood? Oke, langsung saya jawab ya, Bu Tia ya. Ya, boleh. Untuk GoFood dan GrabFood kita sudah integrasi, tapi untuk Shopee Food sedang statusnya development. Kemungkinan sekitar bulan Juni itu sudah bisa langsung digunakan juga. Jadi ketika pemasangan sistem bisa juga langsung nih integrasi Grab, GoFood, Shopee. Jadi tidak perlu lagi device yang warnanya oranye atau warnanya biru ya. Nggak perlu banyak-banyak alat nih di toko, teman-teman. Berarti cukup dengan satu ISB, teman-teman udah bisa langsung terima orderan dari semua channel ya, Mas Anggara. Betul, betul Mulai sekali. iya, mulai dari offline yang dine in, terus juga dari GoFood, GrabFood, OTW Shopee Food, dan juga pemesanan via tadi ya dari ISB order, yaitu kalau misalnya teman-teman mau pasang link di bio sosmednya, langsung pesan audiens di Instagram ataupun di TikTok, itu bisa langsung pesan ke outletnya teman-teman semua dan terintegrasi ya dengan kurir-kurir yang ada di ISB juga seperti itu. Oke. Lanjut lagi nih, Pak, dari salah satu teman kita, harga ISB-nya berapa? Sekali bayar atau ditarik tiap bulan? Oke, untuk license-nya nanti kita ngobrol ya. Hubungi aja nomor saya. Nanti kita janjian ketemu, kita obrolin. Seperti Oke, itu. Karena pastinya ada best price lah ya. siap. Nanti nomornya kita infokan lagi ya. Atau kalau misalnya teman-teman penasaran nomornya Mas Anggara bisa langsung cek juga di kolom chat Zoom ini. Lanjut nih, dari Pak Eka Kresnawan. Mbak Tia, saya besok ada jadwal meeting dengan sales ISB di Bali. Kalau saya ambil ISB untuk POS dan SCM, apakah saya bisa dibantu untuk dibuatkan BCG Matrix? Biar sekalian nih, nggak nanggung-nanggung kasih solusi. Oke, mungkin untuk BCG Matrix itu harus tahu juga kali ya, selaku business owner, berapa nih modalnya atau COGS-nya. Sehingga nanti akan ketahuan juga peletakannya nih. Kan akan langsung otomatis di dalam Excel-nya tuh keluar. Horse kah, Star kah, atau mungkin Cashco. Nah, nanti akan ditaruh nih peletakannya. Seperti itu. Mungkin tadi di awal Coach Agung sempat singgung bahwa memang eh, BCG Matrix dibuat untuk wajib ya, dibuat untuk mengetahui nih perancangan restoran seperti itu. Tapi ISB pasti bantu lah untuk penyusunan menunya ya. Harganya Iya. berapa akan dibantu settingan juga. Tapi sesuai dengan business owner kemauannya seperti apa. Iya, betul banget. Karena kan di awal pasti belum ketahuan ya, ini seperti apa nih, menu Betul. mana yang trafficnya tinggi, menu mana yang ternyata Betul. kurang diminati. Nah, nanti kalau misalnya udah keluar reportnya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru ISB bisa bantuin nanti kalau misalnya mau konsultasi ya, pastinya Mas Anggara. Oke, lanjut nih dari Kak Bobi. Selain beli aplikasi, kita dibimbing dari nol kah untuk sistem dan bisnisnya? Karena saya baru mulai banget bikin usaha kuliner dan saya memang lagi nyari sistem yang integrated kayak SAP atau ERP. Untuk pendampingan pasti ada ya, Bu Tia ya. Jadi eh, flow di ISB itu dari POS sampai dengan ke back office itu ada trainingnya. Dari mulai master data pasti ada ya. Jadi training master data penginputannya sampai dengan uploadnya itu semua kita berikan training sampai dengan cara penggunaannya. Jadi bukan yang berarti beli, bayar, udah ditinggal. Enggak. Kita akan ajarin sampai paham, sampai mahir. Seperti itu. Oke, dan nyambung juga nih dengan tadi ya terkait komunikasi ya, terkait after sales juga nih Mas Anggara. Karena saya dapat banyak sekali komplainan dari teman-teman member ketika mereka sudah menggunakan sebuah aplikasi, setelah deal, setelah jadi merchant itu ternyata ditinggal, susah dihubungin, mau komplain nggak ditanggepin, terus banyak bug dan segala macam. Nah, kalau ISB ini after salesnya seperti apa Mas Anggara? Untuk after sales kita ada yang namanya hotline atau care line ya. Care line-nya itu jam kerjanya belum 24 jam, tapi sudah standby dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam.
Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin ngelihat report setelah sholat subuh gitu ya, kok nggak sesuai atau mungkin ada pertanyaan, itu bisa langsung ditanyakan. Jam 4 pagi langsung dibalas, langsung direspon. Seperti Wow, itu. dan kemarin saya dapat bocoran juga katanya average time untuk respon dari CS-nya itu di 5 menit maksimal ya, Mas Betul. Anggara. Jadi Betul. teman-teman nggak usah khawatir nanti gimana kalau misalnya ada trouble atau bingung untuk pakai aplikasinya nanti karena ada CS-nya yang standby selalu ya untuk menjawab Betul. pertanyaan teman-teman semua. Oke, lanjut lagi nih dari Kak Muhammad Ubaidillah. Maksudnya terintegrasi dengan GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood itu harga sudah sesuai ya dengan yang di aplikasi. Jadi mereka tinggal apa namanya terima orderan gitu atau seperti apa Mas Anggara? Saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau terintegrasi dengan Grab, Shopee, dan GoFood, menu yang akan tampil di aplikasi yang dilihat oleh customer adalah menu yang disetting di ISB. Jadi di ISB itu ada yang namanya menu template atau buku menu. Buku menu GrabFood dengan Shopee pasti bisa berbeda ya, karena persentasenya berbeda nih antara Grab, GoFood, dan Shopee. Jadi pasti teman-teman sudah atur nih kenaikannya berapa persentasenya. Nah, buku menu tersebut yang akan tampil ke masing-masing platform. Ke Shopee, ke GoFood, ke GrabFood. Nah, ketika customer-nya pesan melalui aplikasi Shopee, Grab, atau GoFood, otomatis akan bill-nya tampil di ISB, masuk juga orderannya ke kitchen. Seperti itu. Oke, menarik banget nih Mas Anggara. Nah, ngomongin soal tadi dia pertanyaan terkait POS, ISB ini berarti seperti sistem POS yang lain ya, Pak. Nah, kira-kira apa nih bedanya ISB dengan aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana, Mas Anggara? Oke, untuk ISB sendiri kita sebutnya adalah ekosistem ya, bukan cuma aplikasi POS. Kita ekosistem yang mana memang dari mulai hulu, ya, hulunya itu adalah POS atau mungkin orang-orang kasir, teman-teman di toko, sampai dengan ke hilir. Hilir itu adalah back office, orang finance, mungkin orang warehouse gitu ya. Semua terintegrasi. Jadi apa yang diinputkan atau apa yang terjadi transaksi di depan akan terrecord di belakang sehingga nggak perlu lagi manual, nggak perlu lagi yang namanya laporan by WA gitu ya, karena semuanya akan langsung tercatat di sistem, semuanya bisa buka, dan ini lebih mudah karena web base untuk back office-nya. Tapi untuk aplikasi POS-nya cukup sekali install aja di device, bisa di handphone, bisa juga di tablet. Oke, menarik banget. Nah, ini ada pertanyaan dari Budina. Mas, untuk area Palembang, apakah sudah ada tim ISB atau pendampingannya via online? Oke, untuk Palembang bisa online, Bu. Oke, menarik ya. Online, jadi kita ngobrolnya online dulu, kita demokan via online, pemasangan juga kita via online karena satu Indonesia kita sudah cover ya. Jadi dari Sumatera sampai dengan Papua, selain ISB sudah banyak. Jadi pemasangannya online juga nggak ada bedanya dengan onsite. Seperti itu. Pastinya online maupun offline full support ya dari Full tim ISB. support. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman langsung hubungin ke Mas Anggara malam ini juga ya, karena bisa dapat special promo cuma dengan DP 300.000 gratis ISB Postlight Inventory plus kertas thermal seumur hidup. Kapan lagi coba ada yang berani ngasih gratisan jaminan nih kertas thermal seumur hidup dan juga ISB Postlight Inventory. Pastinya terbatas ya, cuma untuk 500 pelanggan pertama. Buat teman-teman yang tertarik untuk claim promo bundling ISB beneran cuan, bisa langsung chat aja nanti ke Mas Anggara after Zoom malam ini di 0812-9469-8768. Jangan lupa kode referralnya PKI di Tangerang. Baik, terima kasih banyak Mas Anggara. Kita move dulu nih ke Coach Agung ya. Sudah banyak pertanyaan terkait materi. Halo, malam Coach Agung. Halo, saya lagi jawabin pertanyaan di kolom chat banyak banget. Iya, banyak pertanyaan dan masing-masing pengen dicek ya middle point dari bisnisnya masing-masing. Itu seperti apa, Coach? Mungkin bisa kasih tahu rumus generalnya mungkin untuk teman-teman bisa diimplementasikan ke bisnisnya masing-masing itu seperti apa? Apa rumus general apa nih? Untuk menentukan middle point. Oh, Saya lihat middle tadi point. banyak banget. Kalau misalnya bubur ayam middle point-nya apa, Coach? Kalau sate ayam apa middle point-nya? Nah, itu gimana cara nentuinnya? Oke. Ya sudah, middle point kan dua, dua, dua variabel. Yang pertama adalah harga, yang kedua adalah persentase margin, gitu ya. Nah, kalau harga ini tadi udah sempat saya spill, harga itu cara menentukan middle point-nya adalah kira-kira di harga berapa menurut market kita
bisnis kita tuh nggak bisnis produk kita itu nggak murah dan nggak mahal gitu ya. Nah, eh, agak tricky nih. Nah, tadi ada yang nanya tentang bisnis apa misalnya minuman. Nah, minuman berapa tuh? Nggak murah, nggak mahal. Berarti bergantung lokasi ya. Kalau misal lokasinya ada di mall kelas A misalnya, Chatime misalnya, nggak murah, nggak mahal. Kalau buat saya sekali jajan Chatime tuh 20.000 sih. Ya, jadi kalau di atas 20.000 saya anggap itu udah agak agak mahal. Di bawah 20.000 itu saya anggap murah misal. Tapi kalau saya jajannya di pinggir jalan, beli haus misalnya, standar saya turun jadinya. Apa namanya? Saya anggap 15.000 itu middle point. 15.000 nggak murah nggak mahal. Di atas 15.000 saya rasa saya mahal. Di bawah 15.000 saya rasa ya itu murah gitu. Jadi di poin mana nih kira-kira menurut customer kita atau segmen kita itu tuh nggak murah nggak mahal dan ini kan harus dibuktikan by data ya. Makanya dapetin middle point tuh kadang-kadang gampang-gampang susah. Kita harus ngobrol sama siapa? Ngobrol sama konsumen, bukan ngobrol sama diri sendiri, bukan pakai feeling. Jadi jadi bukan ngobrol sama karyawan kayaknya segini deh. Kayaknya segitu deh, nggak gitu. Jadi kita ngobrol dengan konsumen gitu ya. Kemudian kita tanyain aja berapa biasanya yang mereka habiskan untuk sekali makan di tempat kita, paling gede berapa, paling rendah berapa. Nah, biasanya middle point-nya tuh di tengah-tengah. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, tapi tadi ada juga itu yang nanya, Coach, produk saya coklat ya, pisang coklat. Nah, pisang pisang coklat tuh gimana? Nah, ya udah pisang coklat doang, variannya adalah pisang coklat dan turunannya gitu. Nah, kalau seperti itu sih saya rasa sih agak sulit ya buat ditentukan BCG matriksnya. Kenapa? Karena ada produk-produk atau bisnis-bisnis yang memang single produk. Yang produk dognya itu juga, startnya itu juga. Contoh misal Roti Boy. Ya Roti Boy itu sampai sekarang ya produknya itu aja gitu ya. Jadi Roti Boy ya udah itu aja. Nah, Baker Old juga sama nih tempat saya sekarang nih yang Coffee Ban kan kita lagi bersaing di segmen C dan D ya 190 outlet. Tapi produknya ya udah roti kopi gitu, jadi roti Coffee Ban gitu. Harganya 6.000 ya. Kalau misal beli tiga dapat harganya 16.000 ya. Ya udah, tidak ada dognya, tidak ada starnya. Ya udah, itu memang produk yang dirancang memang seperti itu. Kecuali ada varian yang lain, nah itu mungkin baru deh kemudian nanti bisa dilakukan pemetaan. Tapi kalau produknya cuma single single produk, ya terus kemudian ada turunan-turunannya, ya itu nggak bisa kemudian dimasukkan ke dalam BCG Matrix karena ya udah. Nah kira-kira ya saya rasa harus dijelaskan juga tuh bagian itu. Nah itu untuk penentuan middle point secara harga teman-teman. Kalau misal penentuan middle point secara persentase, secara margin itu gimana? Nah, saya sih lebih suka untuk apa namanya melihat ini sebagai membuka pertanyaan diskusi terkait middle point dari persentase ini dari sisi target EBITDA atau target profit. EBITDA itu maksudnya earning before interest tax earning before interest tax depreciation and amortization itulah ya. Jadi intinya penghasilan outlet tapi belum dikurangi sama pajak sama depresiasi gampangnya gitulah. Jadi penghasilan outletnya belum dikurangi sama pajak gitu-gitu. Jadi target profit outletnya berapa nih? Target EBITDA outletnya berapa? Jadi target EBITDA outletnya misal 20%. Misal ya, misal target EBITDA-nya 20%. Kita hitung beban-bebannya berapa persen. Semua tuh. Jadi komponen-komponennya ini kalau penentuan middle point berdasarkan persentase memang agak jelimet. Jadi berapa sebenarnya total-total bebannya kalau dipersentasein. Jadi total karyawan, misal karyawan 20%, terus beban sewa 5%, terus beban operasional gas, air, listrik, sampah, sampah masyarakat 10%, misal ya. Jadi semuanya kita hitung nih beban-bebannya. Bebannya berapa? Oh, ternyata bebannya dapat total-totalnya 40% misalnya. Nah, karena total bebannya 40% dan target EBITDA-nya di 20% gitu ya. Berarti kan total EBITDA dan beban sama dengan 60%. Eh, ya 60% bener ya. Maka marginnya kan berarti di 40 persenan. Nah, ya apa HPP-nya kira-kira di 40 persenan. Ya, HPP atau marginnya sorry, HPP-nya ya, HPP-nya di 40 persenan. Nah, maka kemudian kita harus bikin menu yang 40% itu adalah jadi middle point-nya. Jadi ada menu yang nanti kemudian di bawah 40% marginnya, ada menu yang di atas 40% marginnya. Jadi penentuan persentase middle point secara persentase memang agak jelimet. Jadi kita lihat dulu kita dari target EBITDA-nya. Kan nggak semua bisnis itu target EBITDA-nya 20%, enggak.
restoran kayak misal dulu pas saya masih di warung abnormal, target EBITDA-nya itu di 30%. EBITDA tokonya. Kalau di abnormal kita nyebutnya NOI, Net Operating Income. Ya, operating income tokonya berapa? Itu targetnya di 30%. Maka kemudian kita tarik, oh beban-bebannya jadi berapa? Ya total bebannya berapa? Oh total bebannya semuanya sewa, listrik, air, karyawan itu 40%. Ya. Jadi 40 ditambah 70 ya. Sorry 40 tambah 30 maka kemudian 70%. Ya, 70% adalah bebannya ya. 70% ini udah jadi angka pakemnya. Maka kan berarti HPP-nya targetnya di 30%. Jadi HPP produk itu nggak boleh kurang dari 30% kan targetnya seperti itu. Maka dok, nah maka doknya berarti ketika di bawah 30%. Ya, cash cow dan startnya ketika marginnya di atas 30% kan kira-kira di atas 70%. Kan kira-kira seperti itu. Ini agak susah kalau misal dijelasinnya pakai kata-kata, kayaknya better ditulis-tulis. Nah, ini makanya teman-teman ayo ikutan F&B Mentoring Day ya. Ini F&B dari tadi nggak ada bagian promosi F&B Mentoring Day sih ya. Jadi ayo datang di F&B Mentoring Day. Ini kapan acaranya? Acaranya insya Allah diadakan bulan Aw- awal Juni, 3-4 Juni. awal 3 Juni, sampai 4 awal Juni. Juni. 3 sampai 4 Juni. Nah, nanti akan ada saya, nanti saya akan ngebahas secara teknis, bagian bedah-bedah angka, bagian bedah-bedah keuangan, bagian manajemen cash flow, bagian manajemen cost di bisnis kuliner nanti akan saya bahas di situ. Saya kasih contohnya juga, terus ada sesi prakteknya juga. Ayo, kalau ada yang nanya ini F&B Mentoring Day bayar apa enggak? Jawabannya gratis, tis. Nanti acaranya di hotel 2 hari, ada siapa? Mas Okta Wirawan, ownernya Kebuli Abuya datang di situ. Terus ada siapa lagi? Sambal Mas Ro apa? Mas Gianto dari Mas Sambal Gianto Seru. Sambal Seruit ada juga di situ. Ada kita bertiga nih mentor-mentor datang ke situ semuanya. Teman-teman boleh silahkan datang. Nah, gimana cara ikutnya? Apakah semua orang boleh ikut? Oh, tentu nggak bakal diseleksi. Ya, yang nyeleksi siapa ya? Yang nyeleksi adalah komunitas pengusaha kuliner dan ISB. Kenapa? Karena ISB lah sponsornya. Jadi thanks to ISB untuk mensponsori acara ini, kita bisa ngadain acara-acara yang sangat berdampak, yang sangat hebat ini nanti di tanggal 3 sampai 4 Juni. Jadi kalau pengen versi lengkapnya lagi, ayo ya ikutan F&B Mentoring Day yang nanti akan diadakan di Tangerang. Ini nanti semua supaya lebih enak ya ngobrolnya. Kadang-kadang kalau kita ngobrolin lewat online itu ada 1 atau 2 hal yang entah sayanya yang jelimet ngejelasin atau misal teman-teman yang kurang paham. Nah kadang-kadang di situnya yang agak miss. Ya maka kita ketemu nanti di acara apa namanya offline di FNB Mentoring di Tangerang. Cara gabungnya gimana? Nah, nanti dikasih tahu lagi sama admin tuh, ya kira-kira seperti itu. Iya. Nah, udah ya gitu ya kira-kira ya. Semoga menjawab ya. Iya, cara gabungnya buat teman-teman yang bertanya-tanya gimana nih kalau mau gabung event offline-nya nanti di Tangerang ya tanggal 3 sampai 4 Juni akan kita blast besok ya teman-teman. Memang belum kita publish, masih coming soon ya biar misterius. Nah, nanti teman-teman bisa langsung cek aja Instagram di @pengusahakuliner.id dan juga @isb.id. Oke, kita lanjut ya Coach. Ini banyak banget yang bertanya, saya pilih yang bagus-bagus. Eee, nih dari Kak Arya Widiatmaja, "Saya single produk kebab aja, jadi nggak bisa ya Coach Agung untuk dibikin BCG Matrix?" Ya, kalau single product enggak, ntar dulu kebabnya kebab yang kayak gimana dulu. Misal Kabobs kan jualan kebab ya. Cuma kemarin mereka ada penurunan karena kan ada pandemi. Tapi kita belajar sedikit lah dari kasusnya Kabob. Jadi Kabob juga memetakan menunya itu berdasarkan isian ya, isian varian-variannya, pakai daging apa enggak, pakai smoke beef apa enggak, saya kurang paham lah. Tapi intinya mereka membuat produknya itu punya beberapa level. Nah, varian paling murahnya adalah ya varian dognya, artinya varian yang apa namanya murah, lalu kemudian secara margin dia tipis ya di bawah berapa persen? Kayak feeling saya sih kalau target EBITDA-nya 30% harusnya middle point-nya di 40%. Ya, middle middle 40% itu maksudnya HPP. Jadi middle point-nya di 60%. Jadi 60% target margin. Jadi 60% di bawah 60% kehitungnya adalah dog dan horse, di atas 60% masuknya adalah ke cash cow dan star gitu ya. Nah, saya rasa sih tapi tergantung ada juga tipe bisnis kebab yang memang ya udah jualannya variannya itu aja.
harganya sama semua. Nah, kalau harganya sama semua dan works dan selama ini baik-baik aja, ya udah silakan gitu. Kayak misal kebab Majestic yang ada di pasar Majestic itu ya saya rasa malah itu agak agak ekstrim ya contohnya ya. Dia punya 3 store, tiga-tiganya tuh jaraknya 10 meter 10 meter jadi deket banget. Karena memang trafficnya bagus banget di situ. Nah, poin utamanya adalah kalau misal produknya variannya memang cuma itu gitu ya, dan dirasa memang trafficnya nggak perlu diciptakan karena memang trafficnya dasarnya lokasinya emang bagus, ya nggak perlu strategi-strategi untuk memunculkan dock, memunculkan cash cow gitu ya, nggak perlu. Ya udah jual aja semuanya produk Star gitu ya. Tapi startnya yang nggak terlalu mahal-mahal amat, Star yang nyerempet ke horse gitu ya. Jadi misal batas marginnya 60%, dia cuma 61%. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Itu ciri-ciri produk-produk yang bisnis-bisnis yang nggak perlu strategi BCG Matrix. Intinya teman-teman, BCG Matrix tuh digunakan ketika memang kita harus menciptakan traffic dan mengontrol margin. Saya ulangin, BCG Matrix itu digunakan ketika kita perlu untuk mengontrol traffic dan ya mengontrol margin. Dua hal ini nih. Kalau misal lokasi kita emang bagus dari sononya, trafficnya nggak usah dibikin. Ya, jadi nggak usah bikin traffic yang gimana. Bahkan mungkin variannya nggak harus banyak sehingga operasionalnya jadi lebih simpel gitu. Jadi varian produknya sedikit. Itu kalau misal lokasinya bagus. Tapi kalau lokasinya harus, wah ini hidden gem nih. Misal ya, oh ini orang harus by intention nih untuk datang ke situ, maka kemudian BCG Matrix dipakai gitu. Tapi kalau pembeliannya by istilahnya tuh impulsive buying, nah itu tuh istilahnya. Impulsive buying tuh maksudnya kebetulan lagi jalan di mall, misalnya kebetulan lagi jalan di mall, oh ngelihat minuman, beli itu namanya impulsive buying. Artinya nggak direncanakan pengen beli itu, tadinya pengen ke mall. Contoh gitu. Nah, bisnis seperti itu mungkin nggak butuh BCG Matrix untuk mendatangkan traffic. Nah, kapan butuh trafficnya? Meskipun ada di mall, itu ada lagi tuh tahapannya. Dan ini beda lagi nih ilmunya. Kalau misal ada di mall dan butuh dock kapan? Nah, nanti ketika kompetisinya banyak. Banyak bisnis-bisnis yang memunculkan poster-poster mereka sendiri. Poster apa sih istilahnya? Kayak banner-bannernya mereka gitu ya. Mereka pada munculin dock-docknya masing-masing dari setiap kompetitor-kompetitor ini. Nah, maka saat itulah kita perlu untuk war traffic istilahnya. Nah, kemudian produk dock itu dimunculkan. Jadi ada sikon-sikonnya sendiri. Jadi nggak kemudian semua bisnis harus pakai BCG apa namanya, dan nggak semua bisnis juga nggak memerlukan BCG. Jadi tergantung posisinya ada di mana. Ya, kapan perlu BCG? Perlunya adalah ketika nanti kita perlu untuk mengenerate traffic dan kita perlu untuk mengontrol margin dengan lebih detail. Itu ya baru kemudian kita butuh BCG matrix. Ya, Gitu kira-kira ya. Semoga menjawab. siap. Menarik banget ya, Coach. Jawabannya super lengkap. Baik, lanjut Coach Agung nih dari Mas Angga. Boleh minta template BCG Matrix-nya nggak? Saya sudah pakai ISB, tapi kebetulan masih aja nih ada kebocoran, Mas Agung. Oh boleh, kalau pakai ISP udah pakai ISP boleh dong. Kalau belum pakai ISP pakai dulu, terus nanti datang di FNB Mentoring Day, saya kasih BCG Matrix template-nya yang barusan sekalian. Nah, sekalian sambil kita diskusi gitu ya. Jadi biar lebih mantap di FNB Mentoring Day nanti. Gitu kira-kira. Ya, buat yang tertarik mau dapetin filenya bisa hubungin Mas Hanggara dulu ya. Nanti bisa komunikasi dulu sama Mas Hanggara, nanti bisa dapetin file dari BCG Matrix. Oke, Mas Agung mungkin apa namanya saya sambil mau sharing juga nih ya, Coach Agung terkait kemarin kan sempat ada beberapa teman kita yang akhirnya pakai ISB ya, Coach Agung setelah dari event FNB Mentoring Day. Dan seperti apa sih Coach? Boleh di-sharing nggak untuk testimoni dari teman-temannya kemarin yang sudah pakai ISB seperti itu. Loh, oke. Ini pertanyaannya mendadak ya. Oke, Kemarin yang Coach Abung kan sempat sharing ke saya, gimana tuh kemarin kata teman-temannya. Jadi kan kita kan sebagai komunitas sering menerima komplainan atau keluh kesah ya, cerita-cerita dari teman-teman yang memang nggak puas dalam pakai aplikasi ataupun produk tertentu gitu. Nah, oke. iya kan, betul kan Coach? Nah, kebetulan Ya. kemarin ada teman kita yang sharing juga abis pindah nih pakai ISB. Mungkin bisa di-sharing sedikit ke teman-teman semua di sini juga Coach Abung. eh ada. Jadi Nggak usah beberapa. Ya, nggak usah disebut namanya, ceritain aja. Oh gitu. Ya saya juga nggak mungkin sebut nama ya klien ya dirahasiakan aja. Saya ada salah satu klien, ada dua sebenarnya klien saya. Eh
yang klien saya yang datang di F&B mentoring dulu tuh ada 5. Nah, yang switch ke ESB itu ada 2 waktu itu. Jadi yang switch sampai saat ini yang saya tahu ya, yang 3-nya saya nggak tahu apakah jadi switch apa enggak. Tapi yang saya tahu itu duanya switch ke ESB. Alasannya simple. Kalau kata klien saya yang aduh kotanya Jangan nggak usah sebut disebut. nama, Coach Agung, jangan sebut nama. Ya, aman-aman. Nah, kalau kata klien saya ini ISB itu yang pertama eh, user interface-nya gampang dipakai, gampang dipahami, mudah dioperasikan gitu ya. Itu kalau kata salah satu klien saya. Nah, kalau kata klien saya yang satunya, jadi beda testimoni ini. Yang satu bilang user interface-nya gampang dipakai, mudah digunakan. Jadi ketika operasional lebih mudah. Yang satunya lagi bilang bahwa ISB ini nggak nge-lag. Jadi meskipun orderan sebanyak apapun nggak nge-lag. Karena kemarin yang pas dia pakai yang pas dia pakai brand sebelumnya pas orderan tinggi gitu ya, itu nge-lag. Jangan sebut brand, Coach Agung. Ya sudah. Inilah resikonya kalau kita bikin kelas live dan pertanyaannya dadakan ya. Jadi ya sudah. Oke, lanjut. Nggak, tapi ini real testimoni gitu. Jadi bolehlah di compare-compare ya. Silahkan. Tapi itu testimoni dari teman-teman kita ya. Kalau misalnya teman-teman seperti Tuh ada apa yang itu bilang saya nanti pakai maju. bisa cobain sendiri aja ya, bisa cobain sendiri. Emang USB seenak itu ya, atau emang fiturnya selengkap itu ya, dan apakah user interface-nya semudah itu, nanti bisa langsung cobain sendiri. Kita cuma cerita dari teman-teman kita yang akhirnya pakai USB. Seperti itu. Oke, baik. Berhubung udah jam segini nih, teman-teman yang masih online, boleh dong kita open cam dulu ya. Kita foto bersama nih. Buat yang baru aja tutup kamera, bisa dibuka lagi ya. Waduh, mata-matanya sudah pada mengantuk tapi tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, boleh ya teman-teman semua yang masih standby, kita buka kamera. Wah, ada Pak Muhammad Obaidillah sambil nyatet nih Coach Agung. Wah, mantap. Tadi juga banyak bertanya ya. Oke, boleh admin dibantu ya. Coach Agung atau dari Mas Anggara mungkin ada gaya yang mau di-request nggak nih? Mungkin dari Mas Anggara, ada gaya yang mau di-request? Eh, ikut Mbak Butia aja ya. Oh, ikut ya, oke. Dari Coach Agung deh, ada gaya yang mau di-request nggak? Boleh. Saya pengen teman-teman gayanya seperti ini. Nah, ini yang sering nonton drama Korea pasti tahu. Ini maksudnya lambangnya lambang hati. Tapi ini juga melambangkan cuan. Jadi saya pengen teman-teman berbisnisnya, ya nyari cuannya pakai hati. Gitu ya. Boleh ya? Silakan. Amin. Ya, cuannya dapat, hatinya juga dapat. Oke, boleh dibantu ya, admin. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke. Ada Bu Wileka, ada Pak Ferdi, ada Bu Dina, Pak Ubaidillah, Bu Rizky Akika, Bu Ninin, sorry, Bu Yanti, Pak Arya, Pak Nazumi, Pak Faisal yang masih melek dan juga mau open cam ya untuk foto bersama untuk pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada malam hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi bisnis teman-teman semuanya. Dan juga pastinya aku mau info lagi nih ke teman-teman, kalau program kelas kali ini fully supported by ISB, ahlinya bisnis kuliner, yang sudah digunakan oleh lebih dari 20.000 outlet F&B di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. ISB dikenal dengan sistem POS yang terintegrasi dan cocok untuk berbagai ekosistem F&B, seperti restoran, coffee shop, bahkan food court, yang mampu memudahkan teman-teman mengelola bisnis kuliner. Banyak brand dari berbagai level usaha, baik skala UMKM maupun enterprise, yang mengalami pertumbuhan hingga 3 kali lipat. Di antaranya ada Boga Group, Ismaya Group, Wingstop, Sorseli, Shilin, Sate Celup, Filosofi Kopi, Me Time, Ayam dan Bebek Kampung Mas Budi, Donat Bahagia, Fagi Bro, Miga Cuan, Rembulan, RM Bumiaki, dan termasuk beberapa brand yang memang bermain di bisnis kemitraan seperti Via Rasa Group, Sambal Bakar Indonesia, Payakumbuah, Gokoko, Sorseli, We Drink,
teguk, tahu go, dan masih banyak lagi. Terbukti kan yang pakai ISB itu variatif banget skala bisnisnya. Teman-teman pasti penasaran kan apa aja nih solusi yang disediakan oleh ISB? Pastinya sistem aplikasi kasir yang cocok untuk semua level bisnis, yaitu ISB POS dan ISB POS Lite, yang dilengkapi dengan sistem inventory untuk proses pengelolaan resto atau bahan baku. Produk ISB ini terbukti mampu mengurangi kos hingga 35% loh. Selain itu ada juga ISB Order. Ini adalah sistem online order yang punya 3 mode pemesanan, dine-in, pick up, dan juga delivery. Nah, dengan ISB Order kalian gak ada lagi tuh kena biaya komisi yang menjulang kayak di aplikasi ojol. Bahkan dengan sistem ISB Order ini, teman-teman bisa menaikkan penjualan hingga 30%. Nggak kalah keren juga, ISB punya ISB Goods yang bisa menghubungkan pemilik usaha dan supplier untuk keperluan bisnis F&B. Mulai dari daging, ayam, sayur, bumbu dapur, sampai kebutuhan chemical, dan kalian bisa atur TOP atau term of payment-nya juga loh. Dan juga ISB Capital dengan akses permodalan hingga 500 juta rupiah buat kalian yang mau ekspansi bisnis kuliner kalian. Nah, kebetulan banget di acara pengusaha kuliner ini, ISB mau kasih super special promo khusus Sobat PKID. Cukup deposit 300.000 dapat gratis ISB Postlight Inventory plus kertas thermal seumur hidup. Tapi terbatas cuma buat 500 pelanggan pertama aja. Jadi langsung aja chat ke nomor WA di 0812 9469 8768. Lalu ketik kode promonya PKID Tangerang. Jangan lupa diketik kodenya ya, biar dapat promonya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, Sobat Pengusaha Kuliner. Dan buat yang request materi, nanti bisa, pokoknya kontak dulu Mas Hanggara, nanti bisa dikasih materinya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah ikutan sampai akhir. Semoga kita bisa melalui masa-masa setelah Lebaran ini dengan cuan yang berlimpah ya teman-teman semua, pastinya untuk bisnis kuliner kita semua. Saya Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa. ISB, terima order bebas keder. Bisa. Bayar makin lancar. Bisa. Hitung profit gampang bingit. Bisa. Ada tipu langsung nemu. Bisa. ISB, bikin menu gaya baru. Bisa. Bebas repot always support. Bisa. Pinjam modal tinggal apply. Bisa. Harga good deal promo gokil. Bisa. Terima order bebas keder. Bayar makin lancar. Hitung profit gampang bingit. Ada tipu langsung nemu. Bikin menu gaya baru. Bebas repot always support. Pinjam modal tinggal apply. Harga good deal promo gokil. Bisa. Everything sekarang bisa. Bisa. Everything sekarang bisa. ISB Postlight. Saya Hexa dari Jakarta. Kalau kesini bawa brandnya Panela Barbecue. Kalau kesan saya sih ikut F&B Monitoring Day ini sih, ilmu tadi yang diberikan oleh Coach Agung, Coach Mas Mono. Buat teman-teman yang juga mau bergabung, silahkan gabung pengusaha kuliner.id. Ditunggu eventnya selanjutnya. Iya, F&B Mentoring Day. Life's full of things you can't control. The longer you live, the more that you give your body time. Your soul's spread and I know. Gitu. Tapi acaranya asik, materinya juga dapet. Plus kita juga dikenalin di ISB, bermanfaat banget khususnya buat pengusaha kuliner kayak saya. Makasih. Come on, I get another fire to love, still burning hot, and I know. Life's full of things you can't
setelah mengikuti acara 2 hari ini bagus banget, insight-nya makin terbuka, makin semangat untuk ngembangin bisnisnya. Jadi jangan lupa buat teman-teman kalau ada acara kayak gini langsung ikut join semuanya. Terima kasih. You lit the fire, so let the flames grow. Flames grow. Jadi dengan ada mentoring day ini harapannya para pebisnis kuliner yang mau terjun seperti yang saya lakukan, dia nggak ngabisin waktu lebih dari 5 tahun, coba trial error banyak brand untuk bisa sampai di titik yang bisa di scale up ratusan brand dalam beberapa tahun. Body style, and your soul spread, and I know that you lit the fire, so Ya mudah-mudahan sepulang dari sini pesertanya juga punya dapat ilmu baru, manfaat baru. Ya sukses juga untuk Kuliner ID. Mudah-mudahan lancar, bisa memberikan banyak manfaat dan solusi buat kita semua UMKM, terutama para pebisnis kuliner. Mantap, sukses ya. F&B Mentoring Day, Punya franchise di mana-mana, tapi kualitas produknya beda-beda. Atau ada cabang yang curang dengan nyetok dari supplier lain. Kamu perlu ESB Goods, sebuah marketplace B2B untuk para pebisnis kuliner. Dilengkapi sistem closed loop agar pemilik franchise bisa punya sistem supply chain sendiri. Sistem closed loop punya banyak keunggulan. Semua cabang akan membeli bahan baku pada supplier tetap dengan standar yang tepat. Bisa transparansi pengadaan, rantai pasokan lebih terkendali, fraud bisa dihindari. Pemilik franchise bisa mengoptimalkan sistem franchise dan mengambil keputusan yang lebih baik. Pengelolaan supply chain jadi lebih efektif, biaya lebih efisien. Kantor pusat dan cabang dapat berkomunikasi secara langsung terkait kendala dan perbaikan sistem. Efeknya, kualitas franchise terjaga dan kepercayaan pelanggan semakin meningkat. Yuk kembangkan franchise-mu lebih maksimal dengan sistem closed loop dari ESB Goods. Daftarkan franchise-mu ke tim ESB sekarang. Kamu pebisnis kuliner yang punya banyak masalah seperti mereka. Seringkali terjadi kesalahan dalam orderan. Ordernya langsung ke kasir, antrian tuh panjang. Tenan itu melakukan fraud itu dengan memakai QRIS pribadi. Bolak-balik dibenerin tapi masih error lagi. Ada aja trouble. Eits, tenang, serahkan semuanya ke ESB, ahlinya bisnis kuliner. ESB punya produk yang pas buat support UMKM, seperti POS super komplit yang beneran hemat dan bisa cegah fraud. Juga bisa terhubung ke sistem pemesanan online biar usahamu beneran cuan. Dan bisa stok bahan baku berkualitas dari marketplace F&B. Dengan teknologi terlengkap, pemilik resto bisa mengelola bisnis lebih mudah. Mengurus banyak outlet jadi anti ribet. Bisa meningkatkan penjualan dengan beragam mode pemesanan, bahkan
kan? Beneran easy buat reservasi, serta bisa menjaga kualitas produk di setiap cabang dengan sistem eksklusif. Dengan ISB, efisiensi operasional resto bisa meningkat karena memudahkan proses pemesanan dan pembayaran, menghubungkan pesanan ke dapur secara otomatis, hingga membuat antrian lebih rapi dan terkendali. ISB juga ahli menjaga pelangganmu tetap setia dengan program membership yang beneran cuan. Hebatnya lagi, ISB bisa buat kelola food court agar terhindar dari fraud dan mengoptimalkan seleksi tenan terbaik. ISB sudah terintegrasi dengan GrabFood dan GoFood, bisa langsung aktif tanpa proses yang sulit. Sekarang, semua bisnis kuliner bisa berkembang dengan ISB yang telah dipercaya oleh puluhan ribu merchant di seluruh Indonesia hingga Asia Tenggara. Penasaran tentang produk ISB? Hubungi ISB sekarang dan dapatkan solusi terbaik dari ahlinya bisnis kuliner. Awal berdiri brand kuliner pertama kali pada tahun 2019. Hingga kini, Via Rasa memiliki 9 brand di dalam naungan Via Rasa. Dengan total cabang lebih dari 350 di seluruh Indonesia. Via Rasa sendiri membagi menjadi beberapa bisnis unit atau grup yang memiliki fokus dan target market yang berbeda. Seperti contohnya Usaha Rakyat Group, di mana Usaha Rakyat berfokus kepada produk-produk khas Indonesia dengan skala UMKM. Dan juga ada Miu Group yang kami berfokus kepada penyajian makanan dan minuman dengan pilihan yang lebih sehat. Dan ada yang ketiga, Favorite Group, yang dimana kami berfokus kepada online dan cloud kitchen. Challenge terberat kami di awal mulai bisnis ini adalah kami tidak menemukan sebuah sistem yang dapat mensupport bisnis kami, yang mengakibatkan seringnya terjadi kesalahan pencatatan, data yang tidak valid, inventory yang masih kami catat secara manual, sehingga datanya kacau balau. Hingga pada akhirnya kami menemukan ISB, sebuah sistem yang kami rasa bisa cocok dan bisa membantu bisnis kami. ISB ini kami pilih karena dia merupakan sebuah sistem yang terkhusus untuk bisnis kuliner. Di dalam ISB terdapat ISB Core dan juga ISB Postlet yang membuat data dari Central Kitchen sampai outlet kami terhubung. Karena data yang terhubung tersebut, ini bisa menghasilkan laporan dan juga perhitungan yang sangat akurat buat bisnis kami. Terlebih lagi karena bisnis kami yang memiliki banyak cabang, kami sangat membutuhkan sebuah sistem yang memiliki fitur seperti itu. ISB Core dan juga ISB Postlight memiliki fitur yang sangat detail. Kami bisa meng-track inventory kami sehingga kami bisa menghasilkan keputusan di waktu yang tepat. Selain itu, kami juga bisa mengawasi pemakaian bahan baku karena ada fitur resepi, sehingga kami sebagai pengusaha juga tidak perlu khawatir dengan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di outlet-outlet. Ayo go digital dan terapkan sistem di bisnis kalian. Karena dengan adanya sistem, kalian bisa lebih fokus untuk pengembangan bisnis kalian. Saya Vincent, CEO dan owner dari Via Rasa, bersama dengan partner saya Rainer dan Nadia Olivia. Saatnya Anda menjadi entrepreneur serba bisa bersama ISB. Mau grup lunch tapi ada yang vegan lah, no karbo lah. Ah, bingung. Tenang, tinggal cek menu. Ya ampun, belum pesen makanan fancy. Pada klien datang bentar lagi. Tenang, tinggal delivery. Hah? Udah mau nyampe, istri baru nitip makanan. Tenang, tinggal pick up. Aduh, bos minta ngebuk rasa enak dan muat banyak. Di mana ya? Tenang, tinggal reserve. Hidden gem sih hidden gem, tapi nggak bikin nyasar juga kali. Tenang, tinggal lihat profile. Niatnya diet, tapi hobinya nyoba makanan viral yang rasanya fail mulu. Tenang, tinggal baca review. Pengen makan apa aja? Tenang, tinggal ayo makan. Your food venture starts here.